Untuk siapakah sebenarnya jaksa bekerja? Bukankah JPU adalah aparatur sipil negara (ASN) yang gaji dan segala fasilitasnya dibayar dari uang rakyat? Sejak kapan JPU di persidangan ini bekerja untuk Luhut dan atau Gibran Kaisar? Adakah surat kuasa dari Luhut dan atau Gibran Kaisar untuk JPU? Betapa tercorengnya institusi kepolisian karena kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo, penghilangan barang bukti, rekayasa narasi peristiwa, pelibatan begitu banyak personel kepolisian, dan lainnya adalah fakta-fakta yang sungguh-sungguh di luar dugaan akal sehat dan serta nurani yang bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang mulia. Nota pembelaan (pledoi) terhadap surat tuntutan nomor registrasi perkara PDN 145/3-3-03-03-2022 tanggal 20 April 2022 atas nama terdakwa Edi Mulyadi, perkara pidana nomor 293/Pit/2022/PN Jakarta Pusat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim yang saya muliakan, hadirin sekalian yang setia mengikuti persidangan ini, dan Allah SWT yang menjadi saksi di antara kita semua. Perkenankanlah dalam penulisan nota pembelaan ini, saya sengaja beri judul "Tempat Jin Buang Anak, Sebuah Metafora". Haruskah wartawan Edi Mulyadi di penjara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan yang sejati versi ilahi. Dengan memuji asma Allah SWT, Zat yang maha membolak-balikan hati, Zat yang maha mengatur takdir, Zat yang telah menuliskan seluruh kejadian alam semesta, kehidupan dan nasib manusia di Lauhul Mahfuz sebelum diciptakan. Segala puji dan puja hanya bagi Allah SWT, satu-satunya Tuhan yang hak, yang paling pantas, paling layak dan wajib disembah serta diibadahi. Karena selain Allah Ta'ala bukanlah Tuhan, mereka adalah Tuhan palsu yang sama sekali tidak memiliki daya dan kuasa, sama sekali tidak mampu mendatangkan manfaat maupun mudarat. Segala syukur dan kepatuhan serta ketaatan mutlak hanya kita persembahkan kepada Allah SWT yang maha baik, maha pengasih tanpa pilih kasih, maha penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah pencipta, pemilik, pengatur, dan pemelihara alam semesta raya. Allah yang kekuasaan dan keperkasaannya tak tertandingi, apalagi terkalahkan oleh apapun dan siapapun. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang dengan risalah dan terimanya dari Allah Taala telah melakukan revolusi paling menakjubkan di muka bumi, yaitu membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya terang, menyelamatkan manusia dari kehancuran menuju keselamatan dunia dan akhirat. Selanjutnya, saya ingin memulai risalah pembelaan ini dan mengucapkan terima kasih tak terhingga pada istri dan anak-anak saya yang terus dan tetap setia mendampingi dan mendukung di tengah musibah dan ujian yang menimpa saya. Mereka sejak awal menunjukkan ketabahan dan kesabaran luar biasa. Tidak ada keluh kesah, menyerah, apalagi menyalahkan takdir ilahi yang terjadi. Peristiwa sejak saya diperiksa dan langsung ditangkap penyidik pada 31 Januari serta hingga kini di penjara selama hampir 8 bulan, mereka terima dengan lapang dada. Istri dan anak-anak saya menganggap semua itu sebagai pilihan Allah yang terbaik buat saya dan keluarga. Mereka hampir yakin bahwa Allah pasti punya rencana yang terbaik bagi kami semua. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah SWT atas segala kehendaknya. Terima kasih tak terhingga besarnya juga saya sampaikan kepada tim penasihat hukum atau PH yang telah membantu dengan luar biasa keikhlasan, kesabaran, dan daya juang teman-teman PH betul-betul jauh di atas rata-rata. Saya jelas dan pasti tidak akan mampu sanggup membalas semua kebaikan tim PH. Jazakumullah khairul jazaa. Semoga Allah mencatat semua upaya tim PH sebagai amal soleh dan solehah dan membalasnya dengan sebaik-baik balasan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ucapan terima kasih yang tulus juga saya haturkan pada majelis hakim yang mulia. Sepanjang persidangan majelis telah menunjukkan kesabaran, kesungguhan dan bersikap adil
Saya menilai majelis yang mulia berupaya sungguh-sungguh menjaga bandul keadilan tetap berada di tengah, sehingga tidak merugikan siapapun yang berupaya mencari keadilan di persidangan ini. Saya sangat mengapresiasi sikap majelis yang luar biasa ini. Harapan akan mendapatkan keadilan dari vonis yang akan dijatuhkan majelis yang mulia pun semakin besar dalam dada saya. Semoga Allah membalas dengan pahala yang besar atas setiap upaya majelis untuk bersikap dan memutus perkara dengan adil. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, izinkan saya mengingatkan diri saya sebagai pribadi dan kita semua bahwa tidak pantas bagi siapapun berpura-pura memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, karunia, taufik, hidayah, dan ridhonya. Sementara pada saat yang sama, yang bersangkutan bahwa kita semua mengabaikan kebenaran. Mungkin kita akan berdalih dengan mengatakan bahwa semua itu kita lakukan semata-mata karena menjalankan tugas atau perintah atasan. Namun, apakah kita benar-benar yakin bahwa dalih tersebut akan Allah terima? Yakinkah kita bisa membohongi Allah dengan alasan yang sejatinya sangat dibuat-buat dan mengada-ada seperti itu? Bukankah Allah Maha Tahu, baik yang kita sembunyikan maupun yang kita nyatakan? Dan bukankah kita tahu persis bahwa siksa Allah amat sangat pedih bagi siapa saja yang mengabaikan perintah dan larangannya, termasuk perintah untuk berlaku adil dan meninggalkan perilaku zalim. Majelis hakim yang saya muliakan, hadirin sekalian yang setia mengikuti persidangan ini, dan Allah SWT yang menjadi saksi di antara kita semua. Adalah suatu fakta bahwa keadilan negeri ini sudah menjadi barang langka. Kalaupun keadilan itu masih ada, maka harganya sudah begitu mahal. Begitu banyak teriakan tuntutan keadilan yang diabaikan. Begitu telanjangnya kezaliman dipertontonkan, tapi para pelaku kezaliman bak memegang teguh pepatah anjing menggonggong kafilah berlalu. Akan selalu saja ada dalih pembenar untuk membenarkan, akan selalu ada alasan untuk memberatkan yang jika akan berpihak pada kezaliman. Jika ingin berbuat zalim, mudah sekali mengadopsi pertimbangan zalim yang berasal dari tuntutan yang zalim. Sementara risalah pembelaan ini akan diabaikan. Risalah ini akan menjadi sia-sia karena pada hakikatnya bukan karena tidak berkesesuaian dengan fakta, namun lebih karena tidak sejalan dengan kemauan serta kepentingan sang majikan, seatasan, pimpinan atau invisible hand lainnya yang menjadi tujuan tuntutan mengadili perkara. Meskipun demikian, di tengah ketidakadilan dan kezaliman yang sudah kronis terjadi di negeri ini, rasanya tidak pada tempatnya bila setiap hamba yang beriman berputus asa. Bagi setiap orang yang mencintai kebenaran, berjuang untuk menegakkan keadilan akan selalu ada harapan dan optimisme. Sebab di antara malam yang gelap, di antara sulitnya mendapatkan cahaya, keyakinan akan datangnya pagi dan bersinar yang mentari adalah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur. Begitu ungkapan bijak mengatakan, Gusti Allah boten sare, demikian pitutur bijak Jawa yang masyhur. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Periksa pasti akan menunjukkan kebenaran dan menegakkan keadilan melalui pertimbangan-pertimbangan dan putusan yang akan dihadirkan dalam perkara ini. Insya Allah. Amin. Sulit dipungkiri bahwa kooptasi kekuasaan begitu kuat mencengkram lembaga kepolisian dan kejaksaan. Yang terbaru, sebagaimana kita ketahui bersama, betapa tercorengnya institusi kepolisian karena kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo, penghilangan barang bukti, rekayasa narasi peristiwa, pelibatan begitu banyak personel kepolisian, dan lainnya adalah fakta-fakta yang sungguh-sungguh di luar dugaan akal sehat dan serta nurani yang bersih. Meski demikian, saya yakin dan berharap lembaga peradilan masih steril dari intervensi kekuasaan. Saya juga benar-benar berharap lembaga yudikatif dapat berdiri mandiri, sehingga dapat mengadili dengan kebenaran dan memberikan keputusan berdasarkan keadilan. Dan dengan sikap dan kinerja majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengambil perkara ini selama ini, keyakinan saya akan memperoleh keadilan menjadi lebih besar lagi. Sebenarnya saya merasa sangat risih dituduh membuat dan menyebarkan kebohongan, karena kebohongan adalah sifat tercela. Kebohongan jelas berbeda dengan berpendapat, menyampaikan analisa dan mengatakan ulang kesimpulan. Sedangkan keterangan para saksi ahli yang dihadirkan persidangan ini antara lain pakar hukum pidana Dr. Muhammad Taufik menyebutkan bahwa perbedaan pendapat dan menyampaikan opini tidak bisa dipidana.
Sebagai wartawan, saya punya kewajiban moral untuk menyampaikan kritik, masukan, dan saran terhadap kebijakan penguasa. Sikap saya ini merupakan salah satu fungsi pers. Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1949 tentang pers yang berbunyi, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Kontrol sosial itu yang saya sajikan dalam produk jurnalistik. Isinya analisis yang berdasar data, fakta, dan pengalaman 31 tahun sebagai seorang jurnalis. Saya memulai karir dan profesi sebagai jurnalis sejak 1991. Saya menyajikan berita, analisis, opini saya dalam bentuk produk jurnalistik melalui platform YouTube dengan kanal Bang Edi Channel yang dapat diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dari manapun. Saya juga merasa prihatin karena upaya saya yang ingin memberikan sumbangsi untuk negeri, menyampaikan pendapat, kritik, dan opini yang berbeda dengan kebijakan penguasa, dituduh menyampaikan kabar bohong yang menerbitkan keonaran. Dalam dunia jurnalisme, target banyaknya pembaca atau penonton adalah sarana yang umum ditempuh untuk dapat menyampaikan pesan pada publik secara lebih luas. Tidak ada satupun jurnalis yang tidak ingin kontennya, baik tulisan maupun video, beredar viral atau luas. Masalah status saya sebagai seorang jurnalis semestinya tidak perlu lagi dipersoalkan setelah proses pembuktian di pada persidangan. Dalam dakwaan masih dapat dimaklumi jika saudara jaksa penuntut umum atau JPU berulang kali menuding saya bukan wartawan. Namun setelah proses pembuktian yang terang benderang bahwa saya adalah benar-benar wartawan, ternyata dalam risalah tuntutan jaksa masih saja kembali mempersoalkan status kewartawanan saya. Rasanya dapat disimpulkan bahwa JPU telah memiliki tendensi untuk menuntut tanpa mempedulikan fakta-fakta persidangan. Siapapun yang mengikuti persidangan ini akan dengan mudah menduga JPU melakukan copy paste dakwaan. JPU mengadopsi dakwaan materi tuntutan tanpa mengindahkan proses yang telah dilalui dalam pembuktian selama persidangan. Majelis hakim yang saya muliakan, hadirin sekalian yang setia mengikuti persidangan ini, dan Allah SWT yang menjadi saksi di antara kita semua. Dalam tuntutannya, jaksa telah menuntut saya dengan tuntutan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Berawal pada Rabu 30 September 2015, jaksa menguraikan bahwa terdakwa secara pribadi membuat akun YouTube dengan nama Bang Edi Channel. Tetapi channel YouTube yang dibuat tersebut dioperasikan terdakwa atau efektif digunakan pada tahun 2021 dengan mengunggah video-video terkait pandangannya bersifat opini, pendapat, atau penafsiran pribadinya menyangkut politik serta kebijakan pemerintah sekarang ini. Tayangan unggahan video di channel milik terdakwa tersebut milik pribadi tersebut masyarakat banyak yang tertarik, sependapat, dan menanggapinya dengan berbagai komentar yang bersifat pro dan kontra terkait kebijakan pemerintah yang diunggah pada video-video channel YouTube Bang Edi tersebut, seolah-olah apa yang disampaikan atau dikritisi terdakwa tersebut benar adanya. Kemudian dalam kesimpulannya, jaksa penuntut umum meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menyatakan terdakwa Edi Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, sebagaimana dalam dakwaan satu primer menjatuhkan pidana penjara kepada Edi Mulyadi selama 4 tahun penjara. Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Saya ingin mencoba menelaah deskripsi peristiwa pidana yang dituduhkan kepada saya sebagaimana disampaikan oleh jaksa penuntut umum sebagai berikut. Mengunggah video-video terkait pandangannya bersifat opini, pendapat, atau penafsiran pribadinya menyangkut politik serta kebijakan pemerintah sekarang ini. Tayangan unggahan video di channel milik pribadi terdakwa tersebut, masyarakat banyak yang tertarik, sependapat, dan menanggapinya dengan berbagai komentar yang bersifat pro dan kontra
terkait kebijakan pemerintah yang diunggah pada video-video channel YouTube Bang Edi tersebut, seolah-olah apa yang disampaikan atau dikritisi terdakwa tersebut benar adanya. Majelis hakim yang saya muliakan, hadirin sekalian setia mengikuti persidangan ini, dan Allah SWT yang menjadi saksi di antara kita semua. Saya ingin bertanya, di mana letak kesalahan dari mengunggah video-video terkait pandangan bersifat opini, pendapat atau penafsiran pribadinya menyangkut politik serta kebijakan pemerintah sekarang ini? Bukankah dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 yang telah beberapa kali diamandemen telah dinyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lalu atas dasar apa saudara JPU mempersoalkan pendapat yang saya sampaikan? Bukankah dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum sama saja telah memberangus hak konstitusional saya, khususnya hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat? Lebih jauh, menyampaikan pendapat untuk mengoreksi kebijakan penguasa yang zalim bagi saya bukan sekadar hak konstitusional, melainkan juga kewajiban akidah Islam. Dalam ajaran Islam, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar melekat pada setiap muslim, baik berprofesi sebagai wartawan maupun bukan wartawan. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, wa illam yastati' fa bi lisanihi, wa illam yastati' fa bi qalbihi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. Dan jika kamu tidak cukup kuat untuk melakukannya, maka gunakanlah lisanmu. Namun jika kamu masih tidak cukup kuat, maka ubahlah dengan hatimu. Namun yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Saya tidak ingin jadi muslim yang lemah imannya. Sebagai seorang muslim yang dikaruniai amanah ilmu dan keterampilan jurnalisme, maka saya berkewajiban ikut menyampaikan nasihat dakwah kepada penguasa dengan menyampaikan pendapat bahwa kebijakan pemindahan ibu kota negara atau IKN akan menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat dan hanya akan menguntungkan oligarki. Sebenarnya substansi dakwaan tuntutan adalah seputar persoalan ini, seputar persoalan menyampaikan pendapat sebagaimana telah dideskripsikan oleh jaksa penuntut umum dalam dakwaan dan tuntutannya, sebagaimana pula telah disampaikan dalam persidangan. Kemudian tayangan unggahan video di channel milik pribadi terdakwa tersebut, masyarakat banyak yang tertarik sependapat dan menanggapinya dengan berbagai komentar yang bersifat pro dan kontra terkait kebijakan pemerintah yang diunggah pada video-video channel YouTube Bang Edi tersebut, seolah-olah apa yang disampaikan atau dikritisi terdakwa tersebut benar adanya. Saya ingin bertanya, di mana letak kesalahan saya yang menyampaikan pendapat kemudian ditanggapi secara beragam oleh publik? Bukankah tanggapan dan komentar yang beragam antara pro dan kontra, termasuk yang meyakini kebenaran pendapat atau yang tidak setuju dengan pendapat tersebut, adalah suatu keniscayaan dan biasa saja dalam ruang dialektika politik? Saya adalah bagian dari bangsa dan negara ini. Saya ingin kebajikan bagi bangsa dan negara saya. Karena itulah saya bersuara dan menyampaikan pendapat yang saya sajikan dalam bentuk produk jurnalistik agar didengar pemerintah sehingga dapat dijadikan pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan. Tapi saya juga menyadari bahwa produk jurnalistik saya itu hanya upaya menyampaikan pendapat yang tidak mengikat. Tidak ada keharusan untuk sependapat dengan pendapat yang saya utarakan. Sebagaimana pemerintah juga bisa mengabaikan pendapat saya sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi kebijakan. Buktinya RUU IKN tetap disahkan menjadi undang-undang pada 18 Januari 2022. Majelis hakim yang saya muliakan, hadirin sekalian yang setia mengikuti persidangan ini, dan Allah SWT yang menjadi saksi di antara kita semua. Saksi ahli yang dihadirkan di persidangan ini Profesor Azumadi Azhar yang juga Ketua Dewan Pers. Walaupun ahli menyatakan hadir sebagai pribadi, tidak mewakili institusi, menyatakan saat menjadi pembicara atau narasumber, wartawan tidak sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya. Tapi ketika si wartawan menyampaikan laporan atas kegiatan tersebut melalui saluran media yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers, maka laporannya itu adalah produk jurnalistik. Berdasarkan penjelasan ahli Profesor Azumadi Azhar tersebut,
Bank Edi Channel termasuk karena video yang didapat jaksa adalah produk jurnalistik. Karena Bank Edi Channel adalah bagian dari Forum News Network atau FNN yang sudah dilaporkan ke Dewan Pers. FNN sendiri berpayung hukum PT Forum Adil Mandiri yang sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Dengan demikian, video-video terkait pandangan saya adalah produk jurnalistik yang berisi opini, pendapat, atau penafsiran saya menyangkut situasi politik serta kebijakan pemerintah sekarang ini. Tayangan unggahan video channel milik saya itulah yang disebut jaksa. Masyarakat banyak yang tertarik. Masyarakat sependapat dan menanggapinya dengan berbagai komentar yang bersifat pro dan kontra terkait kebijakan pemerintah yang diunggah pada video-video channel Bang Edi YouTube tadi. JPU mengatakan 6 video saya dengan seolah-olah apa yang disampaikan atau dikritisi terdakwa tersebut benar adanya. Karena video itu adalah video dengan judul Tolak Pindah Ibu Kota Negara, Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat. 2. Video dengan judul Indonesia Dijarah, Rakyat Dipaksa Pasrah, Bersuara, Risiko Penjara. 3. Video dengan judul Cuma Bacaan Oligarki, Koalisi Masyarakat Kaltim Tolak Pemindahan IKN. 4. Video dengan judul Taipan di balik bisnis anak presiden. 5. Video dengan judul Waduh, penyuntik modal Gibran Kaisang ternyata perusahaan ilegal. 6. Video dengan judul Bau Busuk Oligarki dan Ancaman Atas Kedaulatan di balik pindah ibu kota. Video dengan judul Tolak Pindah Ibu Kota Negara, Proyek Oligarki Merampok Uang Rakyat yang memuat ungkapan tempat jin buang anak dan pasarnya gendro dan kuntilanak dipersoalkan sebagai sebuah kebohongan yang menerbitkan keonaran. Untuk menguatkan dakwaannya, JPU menghadirkan sangat banyak saksi yang secara khusus didatangkan dari Kalimantan. Entah berapa anggaran negara yang dihabiskan untuk keperluan ini. JPU juga menghadirkan saksi ahli yang berrepot-repot mencari makna dari kata jin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. JPU sepertinya kurang puas dengan pengertian jin yang dalam KBBI bermakna makhluk halus yang diciptakan dari api. Maka pengertian itu pun masih ditambahkan dengan jin adalah makhluk halus yang terkutuk, derajatnya lebih rendah daripada manusia, selalu berbuat jahat dan seterusnya. Selain itu JPU lakukan untuk menimbulkan kesan horor, rendah, jahat, dan penghinaan yang saya telah lakukan terkait ungkapan jin buang anak tersebut. Dengan demikian seolah-olah jaksa punya pembenaran atas dakwaan dan tuntutannya. Mengenai hal ini, dengan mengutip saksi ahli Rocky Gerung, sebegitu keringkah daya metafora anak bangsa di Republik ini. Jika alur pikir jaksa diikuti, maka akan terlalu banyak istilah yang bermakna majazi yang tentu saja jika ditafsirkan secara zahir akan bermakna sebagai sebuah kebohongan. Misalnya, ungkapan kemana si Harun? Kok tidak kelihatan batang hidungnya? Ungkapan ini jelas jika dimaknai secara zahir jelas sebuah kebohongan, karena tidak mungkin ada batang hidung saja yang terlihat. Ungkapan ini bermakna majazi, yaitu menyebut sebagian namun yang dimaksud keseluruhannya. Memang benar yang disebut hanya batang hidung, namun tentu yang dimaksud Harun secara utuh dengan seluruh anggota tubuhnya, bukan cuma batang hidungnya. Apakah kemudian karena dituduh mengandung kebohongan, frasa atau ungkapan kemana batang hidungnya harus dihapus dari praktik berbahasa dalam kasanah budaya komunikasi kita? Contoh lain seperti frasa dia berkepala batu. Terang saja kalau dimaknai secara zahir adalah sebuah kebohongan, karena tidak ada seorang pun manusia kepalanya terbuat dari batu. Ungkapan kepala batu bermakna kiasan atau majazi yang maksudnya berkarakter keras, sulit menerima masukan atau nasihat. Praktik komunikasi dengan frasa kepala batu juga lazim, bahkan menjadi khasanah budaya dalam berbahasa yang terus melekat dalam praktik komunikasi berbahasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh lain, bak kacang lupa kulitnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti kacang lupa akan kulitnya adalah tidak tahu diri. Arti lainnya dari kacang lupa kulitnya adalah lupa akan asalnya. Jika dimaknai secara hakiki, tentu ini adalah sebuah kebohongan. Sejak kapan kacang punya sifat lupa? Kenapa kacang bisa
bisa lupa pada kulitnya? Mana ada kacang yang punya penyakit lupa atau melupakan kulitnya? Selanjutnya, bagai makan buah simalakama. Adakah di antara kita yang tahu apa itu buah simalakama? Seperti apa bentuknya? Ditanam di daerah mana atau negara mana? Lalu benarkah ada buah yang begitu terkutuk dan berbahaya sehingga jika dimakan bapak mati dan bila tidak dimakan ibu mati? Jika dia makna hakiki, bukankah ini pun bentuk kebohongan? Ada lagi, bagai funguk merindukan bulan. KBBI menyebut funguk adalah sejenis elang malam atau burung hantu. Bagaimana kita tahu si funguk sedang merindukan bulan? Apa ciri-ciri funguk sedang merindukan bulan? Jika frasa ini dimaknai secara hakiki, jelas adalah sebuah kebohongan. Lalu bagaimana dengan paribasa besar pasak daripada tiang? Apa JPU akan menyeret orang yang mengucapkan ungkapan ini ke meja hijau dengan tuduhan menyebarkan kabar bohong dan menimbulkan keonaran? Dalihnya, sejak kapan ada pasak lebih besar daripada tiang? Orang super bodoh mana yang membuat pasak lebih besar daripada tiang? Di manakah lokasi pasak yang lebih besar daripada tiang itu berada? JPU dan kita semua tentu tahu peribahasa hasrat hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Tentu saja kita harus menerimanya dengan makna kiasan. Kalau mana ada tangan yang bisa memeluk gunung, tangan siapa yang bisa memeluk gunung? Berapa ratus atau bahkan ribu meter sepanjang tangan itu? Apakah orang yang punya tangan, adakah orang yang punya tangan dengan panjang ratusan atau ribuan meter? Silakan JPU menyikapi peribahasa membasuh muka dengan air liur. Akankah jaksa menyeret orang yang mengucapkan peribahasa ini ke meja hijau karena jaksa memaknai fakta tersebut secara hakiki? Kemudian jaksa menjerat si penutur dengan dakwaan menyebarkan kabar bohong. Bukankah jaksa bisa berdalih? Tidak mungkin orang membasuh mukanya dengan air liur. Kalaupun ada, siapakah orang yang bisa berbuat maaf sejorok itu? Masih teramat banyak ungkapan, peribahasa dan metafora yang bisa dituliskan di risalah pembelaan ini. Saya khawatir jika dituangkan semua akan sangat menyita waktu dan halaman yang tersedia. Dalam persidangan pun disebut beberapa contoh lain, di antaranya lidahmu setajam silet, mulutmu harimaumu, alismu indah bak semut beriring, jangan jadi korban adu domba dan lainnya. Di persidangan, semua frasa tersebut terbukti hanyalah ungkapan metafora yang tidak dimaknai secara hakiki. Begitupun dengan ungkapan tempat jin buang anak. Tentu saja di lokasi IKN yang baru bukanlah tempat jin buang anak. Dan jika menggunakan tafsir kacamata kuda, dapat saja ungkapan ini dilabeli sebagai kebohongan. Padahal ungkapan ini adalah ungkapan majazi, ungkapan metafora yang memiliki maksud untuk menggambarkan tempat yang jauh dan sepi dan masih sangat minim infrastrukturnya. Termasuk juga ungkapan pasarnya genderuwo dan kuntilanak. Jika ditafsirkan secara jahil dapat dikualifikasikan sebagai kebohongan. Padahal ungkapan itu untuk menunjukkan buruknya market atau pasar dari lokasi IKN bagi calon penghuninya karena tempatnya jauh dan sepi. Saya ingin mengutip keterangan saksi ahli filsafat Rocky Gerung yang dihadirkan persidangan ini. Ahli mengatakan ungkapan metafora dimaksudkan untuk memperindah bahasa agar tidak kering dan kaku. Itulah sebabnya banyak daerah yang memiliki amat banyak ungkapan, pepatah dan peribahasa. Suku Melayu misalnya termasuk suku yang sangat produktif menghasilkan peribahasa. Bisa dibayangkan betapa repot dan sibuknya polisi serta jaksa memindahkan para penutur berbagai ungkapan peribahasa dan metafora tersebut. Begitu juga dengan majelis hakim yang mulia akan menghabiskan sangat banyak waktu, energi dan sumber daya hanya untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang sama sekali tidak perlu dan tidak bermutu seperti ini. Padahal pada saat yang sama semua tenaga, pikiran, energi, dan konsentrasi majelis hakim yang mulia dibutuhkan untuk memeriksa dan mengadili banyak perkara lain yang jauh lebih penting dan urgent bagi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. JPU juga menyebut judul dan konten video di Bang Edi Channel berjudul Indonesia Dijarah, Rakyat Dipaksa Pasrah, Bersuara, Risiko di Penjara, sebagai bentuk penyebaran kabar bohong yang menimbulkan keonaran. Pertanyaan saya, di mana letak bohongnya konten itu?
Bukankah peristiwa yang saat ini saya alami adalah fakta yang sangat terang benderang atas kebenaran judul dan konten video tersebut? Saya dipenjara hampir 8 bulan hanya karena sebagai rakyat saya tidak mau pasrah. Saya dipenjara, terpaksa dan dipaksa meninggalkan keluarga, pekerjaan, kenalan dan para sahabat saya karena saya memilih bersuara. Saya memutuskan untuk bersuara, berpendapat, beropini, menyampaikan kritik, saran dan masukan kepada penguasa atas rencana pemindahan IKN, dan ternyata saya dipenjara. Bukankah ini fakta? Di mana kebohongannya? Sedangkan beberapa video yang lain semuanya berputar-putar pada pemaksaan tafsir kebohongan atas sejumlah pendapat, opini dan kritik yang saya sampaikan. Jaksa berkali-kali menebar tuduhan dan dakwaan dan tuntutan saya melakukan kebohongan. Saya didakwa dan dituntut menyebarkan kabar bohong soal 50 bekas lubang tambang perusahaan milik Luhut Binsar Panjaitan. Saya didakwa dan dituntut menyebarkan kabar bohong terkait penyuntik modal Gibran dan Kaisang adalah perusahaan ilegal. Saya didakwa dan dituntut menyebarkan kabar kebohongan tentang aset-aset di DKI Jakarta yang akan dijual untuk biaya pindah IKN. Semua materi yang saya sampaikan dalam konten video Bang Edi Channel yang dijadikan JPU sebagai sumber dakwaan dan tuntutan adalah fakta. Ada sumber dan referensinya tentang lubang tambang dan potensi keuntungan oligarki dari proyek IKN. Itu semua bersumber dari laporan Walhi dan 7 LSM lingkungan lainnya. Sebagai wartawan, saya percaya dengan kredibilitas ke-8 LSM lingkungan tersebut. Itulah sebabnya saya kutip dan saya gunakan laporan mereka dalam produk jurnalistik saya. Tentang penjualan aset pemerintah DKI Jakarta yang akan dijual untuk membiayai IKN, itu adalah fakta. Di persidangan saya sudah buktikan sejumlah berita tentang kemungkinan penjualan aset-aset di Jakarta untuk membiayai IKN. Narasumber yang dikutip pun sangat punya otoritas, antara lain Dirjen Harta Kekayaan Negara (HKN), Kementerian Keuangan RI. Bahkan Yang Mulia Hakim Ketua pun beberapa kali menyatakan undang-undangnya memungkinkan penjualan aset-aset pemerintah di DKI Jakarta untuk membiayai perpindahan IKN. Dakwaan dan tuntutan JPU tentang kabar bohong yang saya sebarkan itu disampaikan secara bertubi-tubi. Tapi anehnya, jaksa sama sekali tidak menyodorkan fakta pembanding yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa apa yang saya lakukan, saya sampaikan adalah kebohongan. Dari mana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu itu bohong? Jika tidak ada pembandingnya, jika saya misalnya dituntut berbohong karena mengatakan bahwa si Banu hadir di pesta itu dengan mengenakan kemeja putih dan dasi merah, maka si penuntut wajib menyediakan pembandingnya. Misalnya, ternyata Banu hadir di pesta itu dengan berkemeja biru dan dasi hitam, dilengkapi dengan fakta dan bukti, misalnya kamera CCTV pada saat pesta berlangsung. Selain itu ada kesaksian 2-3 orang lain yang juga hadir di pesta tersebut. Sayang sekali, dakwaan tuntutan JPU yang bertubi-tubi tersebut tanpa disertai secuil pun pembanding yang membuktikan saya memang berbohong. Lagi pula, saya disirat ke meja hijau ini karena ujaran tempat jin buang anak yang ada di salah satu atau 2 video saya. Namun jaksa dengan sangat bernafsu juga menyertakan 4 video lain yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan fakta tempat jin buang anak. Jaksa justru sibuk menyeret saya dengan lubang bekas tambang milik perusahaan Luhut Binsar Panjaitan dan perusahaan penyuntik modal Gibran Kaisang adalah perusahaan ilegal yang disebutnya sebagai kabar bohong. Pertanyaannya, untuk siapakah sebenarnya jaksa bekerja? Bukankah JPU adalah aparatur sipil negara (ASN) yang gaji dan segala fasilitasnya dibayar dari uang rakyat? Sejak kapan JPU di persidangan ini bekerja untuk Luhut dan atau Gibran Kaisang? Adakah surat kuasa dari Luhut dan atau Gibran Kaisang untuk JPU? Hakim muda yang saya muliakan, majelis hakim yang saya muliakan, hadirin sekalian yang saya setia mengikuti persidangan ini, dan Allah SWT yang menjadi saksi di